Shalom teman-teman. Mana semangatnya? Shalom teman-teman. Yuk mari kita semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mulai mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas semua yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau masih memberikan kami satu kesempatan untuk kami bisa beribadah Tuhan. Walaupun kami secara live ataupun kami bisa hadir di tempat ini Bapa. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, Kau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam
untuk bangkit berdiri semuanya. Mari kita angkat tangan kita. Hadiratmu, hadiratmu, tempat terindah bagiku. Itu surga bagiku. Tenggelamku di dalammu, biarlah hidupku bagimu sebagai korban yang harum dan menyenang. Hadiratmu, hadiratmu, tempat terindah bagiku. Itu surga bagiku. Tenggelamku di dalammu, biarlah hidupku bagimu sebagai korban yang harum dan menyenangkanmu. Mari teman-teman, kita sama-sama belajar lagu ini. Kepalsuanku sirna, kelemahanku hilang, hati yang keras Kau gantikan dengan kelembutan kasih-Mu. Kasih semula Kau bangkitkan, menyala di hatiku. Mari teman-teman nyanyikan lagu ini dari awal sebagai pengakuan kita di hadapan Tuhan. Kepalsuanku sirna, kelemahanku hilang, hati yang keras Kau gantikan dengan
hadirat-Mu adalah tempat terindah untuk kami Tuhan. Terima kasih atas lawatan-Mu Tuhan pada sore hari ini. Yang siap untuk memuji Tuhan katakan amin. Loh, kok gak semangat? Masih semangat semuanya? Tepuk tangan ya. Jangan lupa pakai gerakan teman-teman. Tepuk tangannya di atas kepala dong. Nama Yesus
suaranya. Masih semangat semuanya? Oke, silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidupku.
Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami tidak dapat hidup di luar Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami tidak sanggup berjalan seorang diri tanpa Engkau. Terima kasih Tuhan. Untuk satu kesempatan lagi kami boleh datang saat ini. Untuk kami boleh merasakan bahwa Tuhan Engkau pribadi yang sangat baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu saat ini Tuhan, Engkau yang berbicara buat setiap kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, urapi setiap kami yang mendengar, supaya ketika kami mendengar firman-Mu, kami bukan sekedar menjadi pengetahuan buat kami, tetapi mengubah hidup kami Tuhan, untuk kami boleh semakin menjadi serupa dengan Kristus. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara anak muda yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan, mari kita katakan amin. Ya, shalom semuanya. Terima kasih buat tim penata layanan. Saudara, kita akan belajar dari seorang tokoh di Alkitab. Ya saudara. Saya memberi tema pada hari ini. Saudara pasti kenal seorang tokoh di Alkitab, salah satunya adalah yang bernama Yunus. Ya, tetapi hari ini saya akan mengupas saudara tentang pribadi Yunus, bahwa Yunus ini adalah seorang pemuda yang melarikan diri dari tanggung jawab. Nah, saudara, kita akan belajar lebih dalam lagi. Mari kita buka Ratapan 3 ayat yang ke-27. Mungkin saya minta mic 1 buat cadangan, mati hidup. Saudara, kita baca dari Ratapan 3 ayat yang ke-27. Ratapan 3 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan berkata, adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Sekali lagi saudara, adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Saudara, firman Tuhan ini berkata bahwa ketika saudara dan saya, Tuhan mau supaya dari sejak muda, saudara belajar untuk memiliki tanggung jawab. Kenapa saudara? Karena ini adalah kerinduan Tuhan buat setiap anak-anak muda. Siapa di sini yang masih anak-anak muda? Angkat tangan. Kalau yang nggak angkat tangan berarti saudara yang sudah lebih tua dari saya ya. Ya, jangan tegang-tegang saudara ya. Jadi di sini firman Tuhan berkata adalah baik bagi seorang pria. Kalau saya tambahkan bagi seorang pria dan bagi seorang wanita yang memikul kuk pada masa mudanya. Saudara, ketika Yunus dipanggil oleh Tuhan, saudara, Tuhan sudah menaruh sebuah tanggung jawab yang besar saudara ya. Karena apa? Karena Yunus dipanggil oleh Tuhan untuk dia pergi memberitakan kabar baik di sebuah kota yang cukup besar saudara pada waktu itu. Kota itu bernama Niniwe, ya, di mana kota ini kebanyakan adalah orang-orang yang melakukan kejahatan. Nah, saudara, ketika Tuhan memanggil Yunus dengan suatu tugas tanggung jawab yang sangat besar, saudara, Yunus adalah seorang pribadi yang masih sangat muda pada waktu itu, ketika Tuhan memanggil Yunus. Nah, saudara, mungkin saya juga bisa menggambarkan kalau saudara hari ini
dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Saya percaya saudara, saudara yang melayani tadi baik worship leader, pemain musik, ya, kemudian saudara yang melayani sebagai tim multimedia, saudara adalah orang yang sesungguhnya adalah orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Amin ya. Karena saudara, kalau saudara nggak dipanggil, sama seperti saya, kalau saya nggak dipanggil Tuhan, menjadi seorang hamba Tuhan, saya nggak akan mungkin berdiri di tempat ini. Tetapi karena Tuhan sudah memanggil saya, dan saya menjawab iya kepada panggilan Tuhan, saudara, saya melakukan apa yang menjadi tanggung jawab yang Tuhan berikan di dalam hidup saya. Saudara, mari kita buka dari kitab Yunus pasal yang pertama. Kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kalau bisa, saudara bisa mencatat, karena nanti ada 3 poin besar yang akan saya jelaskan. Mari kita buka dari kitab Yunus pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi ayat yang ketiga saudara, kita bisa lihat Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Kemudian Yunus membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, saudara, di sini saya mau menjelaskan kepada saudara, yang pertama, Yunus adalah seorang pemuda yang dipanggil Tuhan, dan pada waktu itu Tuhan memberikan sebuah tanggung jawab. Tetapi saudara bisa melihat di ayat yang ketiga, di sana dikatakan bahwa Yunus akhirnya melarikan diri, saudara. Saudara, saya mau berkata bahwa ketika seseorang dipanggil, dia bisa menjawab iya dan dia juga bisa menjawab tidak kepada panggilan Tuhan. Tetapi saya akan membawa saudara supaya saudara mengerti kalau saudara pada akhirnya saudara melarikan diri dari tanggung jawab yang Tuhan berikan, maka pada akhirnya Yunus harus membayar harganya. Demikian juga saudara dan saya. Kalau saudara lari daripada tanggung jawab yang Tuhan berikan di dalam hidupmu, saudara harus membayar pada akhirnya. Itu nanti di akhir khotbah saya pada sore hari ini. Jadi yang pertama, Yunus adalah seorang pemuda yang diberikan tanggung jawab oleh Tuhan. Tanggung jawabnya apa saudara? Untuk memberitakan berita pertobatan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yunus? Dia pergi ke kota Tarsis. Wow, luar biasa ya saudara ya. Jadi responnya Yunus ini sangat berbeda sekali. Mungkin kalau saya mau bilang ya, kalau Tuhan saya anggap sebagai bapak saya, mungkin saya akan kejar saudara ya, Yunus ya. Saudara, saya kejar dan mungkin saya cegat dia ya saudara ya, ketika dia hendak pergi. Tetapi Tuhan tetap membiarkan Yunus di dalam keputusannya. Tetapi pada akhirnya Tuhan punya cara yang luar biasa untuk membawa Yunus kembali kepada panggilan Tuhan. Ini adalah sebuah cerita yang sangat menarik saudara ya. Jadi yang pertama, Yunus adalah seorang pemuda yang diberikan tanggung jawab oleh Tuhan, di mana tugasnya adalah dia pergi memberitakan pertobatan di sebuah kota yang bernama Niniwe. Kemudian saudara, apa yang dilakukan oleh Yunus? Saudara, Yunus ini tahu saudara. Karena apa? Ketika Tuhan berbicara kepada Yunus, pembicaraannya itu sangat jelas saudara. Tuhan berkata, pergilah ke kota Niniwe, beritakanlah supaya kota itu bertobat dari segala kejahatannya. Jadi yang kedua, saya mau berkata, Yunus adalah seorang pribadi yang tahu
tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Yang ketiga, Yunus ini mengerjakan tugasnya dengan setengah hati, saudara. Bahkan kalau saya katakan ini bukan setengah hati lagi. Dia sudah enggak, kalau bahasanya orang Jakarta itu ya saudara, sudah ogah-ogahan. You know ogah-ogahan? Tahu artinya kata ogah-ogahan? Ya kalau bahasanya orang Jawa Timur ini males deh. Ya, males. Saudara, siapa di sini yang pernah dapat tugas dari orang tua? Saudara kayaknya sudah males ngerjainnya. Ayo coba jujur. Atau tugas dari guru deh. Saya percaya saudara, saya juga pernah ngalami ya. Ketika saya dapat tugas dari guru saya di sekolah, begitu saya tahu tugasnya susah, berat. Aduh, saya kayaknya rasanya udah males saudara ya. Nah ini loh Yunus yang dilakukan oleh Yunus. Ketika dia dipanggil Tuhan, Yunus sudah tidak mengerjakannya dengan sepenuh hati. Dia mengerjakan dengan ogah-ogahan ya kalau bahasanya saya. Tetapi saudara bisa lihat di dalam pasal yang ketiga di ayat 6 dan sampai 10 firman Tuhan mencatat ketika Yunus akhirnya dia mau menyelesaikan tanggung jawab yang Tuhan berikan, saudara hasilnya luar biasa. Kota Niniwe ini akhirnya bertobat semua. Itu saudara ya. Selanjutnya, saudara Yunus ini akhirnya dia marah saudara. Ketika dia melihat hasilnya luar biasa, Yunus ini akhirnya marah. Ya, karena apa? Karena dia tahu pasti deh. Sebenarnya kalau aku gak kerjain juga Tuhan bisa kok membuat kota Niniwe itu bertobat. Tetapi tidak saudara, Tuhan tetap mau memakai Yunus. Dan pada akhirnya Yunus ini marah. Bahkan begitu dia marahnya saudara, dia kepengen mati. Saudara kira-kira kalau saudara lihat pribadi Yunus ini unik ya saudara ya. Ada yang bisa menyelami pribadi Yunus? Saya juga rasanya berpikir gini, Yunus ini kok aneh sih ya. Dia dapat tugas terus hasilnya bagus tapi dia marah. Ujung-ujungnya dia pengen mati saudara. Loh ini loh pribadi Yunus. Mudah-mudahan di GAB Mahanaim Sidoarjo ini anak-anak mudanya nggak ada yang seperti Yunus. Amin. 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 Ya, jadi saudara jangan sama dengan Yunus. Yang kedua, Yunus adalah seorang pribadi yang melarikan diri dari tanggung jawab. Ciri-ciri daripada orang yang melari dari tanggung jawab, salah satunya adalah dia tidak mensyukuri pekerjaan atau tugas yang dipercaya. Saudara bisa buka dari Yunus pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Judul perikopnya ada Yunus belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Ayat 1. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah Yunus kepada Tuhan katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis." Yunus ini berani loh ya saudara ya, berbicara sama Tuhan. "Sebab aku tahu bahwa Engkau adalah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena aku lebih baik mati daripada hidup." Wah, saya bilang ini ya, Yunus ini benar-benar pribadi yang kalau saya katakan ini saya nggak bisa menilai Yunus ini punya temperamen sanguin, kolerik atau flegmatis ya. Saudara, ini Yunus ini benar-benar pribadi yang sangat unik ya. Kalau saya katakan bisa juga Yunus ini punya pribadi yang melankolis ya. Karena apa? Dia bilang, aku lebih baik mati. Siapa di sini saudara yang tahu kalau saudara mengerjakan tugasnya saudara berhasil? Siapa yang senang? Pasti semua ya. Nah, tapi Yunus gak senang loh saudara. Dia marah sama Tuhan.
Bahkan bukan sekedar marah lagi saudara, marahnya sudah saking nemennya saudara sampai dia bilang lebih baik aku mati Tuhan, wis cabut lah kiranya nyawaku. Ya, tapi Tuhan kembali lagi saudara, Tuhan sangat sayang dengan pribadi Yunus. Pada akhirnya Yunus dia menyadari akan kesalahannya. Saudara, kembali lagi. Saya mau katakan Yunus adalah seorang pemuda yang melarikan diri dari tanggung jawab karena dia tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saudara, Yunus ini pribadi yang sangat berbeda. Saya percaya saudara ya. Saya percaya saudara yang hadir saat ini yang mendengarkan kisah Yunus, saudara pasti berbeda dengan kehidupan Yunus. Saya percaya. Tetapi Yunus ini sangat berbeda. Karena dia ingin lari daripada tanggung jawab, makanya dia nggak mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Akhirnya apa saudara? Ya sudah, akhirnya dia hidup semaunya dia. Saudara bisa bayangin, Tuhan panggil dia pergi ke kota Niniwe, tapi si Yunus ini pergi ke kota Tarsis. Kan dia berarti sudah nggak sungguh-sungguh saudara, dia sudah nggak apa lagi ya. Kalau saya bilang dia sudah nggak menaruh hormat lagi kepada Tuhan. Dia sudah nggak peduli. Nah ini ciri-ciri orang yang lari dari tanggung jawab. Saudara saya rindu anak-anak muda di sini, saudara jangan menjadi pribadi Yunus. Lari dari tanggung jawab. Saudara ketika saudara diberikan tanggung jawab, saudara kerjakan itu. Amin. Saudara akan menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Yang ketiga, harga yang harus dibayar oleh Yunus ketika dia melarikan diri dari tanggung jawab. Saudara, Alkitab mencatat bahwa ketika Yunus melarikan diri tanggung jawab, maka ada dua hal saudara yang terjadi. Yang pertama, mendatangkan kerugian bagi banyak orang. Saudara bisa lihat ya, di dalam Yunus pasal yang pertama kita kembali di ayat yang keempat. Di sana dikatakan, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Saudara, ketika Yunus lari dari tanggung jawab, maka dia memiliki resiko yang harus dia bayar. Yang pertama, saudara, Yunus mendatangkan kerugian bagi banyak orang. Karena apa? Karena Yunus pada waktu itu dia pergi naik kapal, dan di dalam kapal itu bukan hanya seorang Yunus, tetapi begitu banyak orang. Tetapi lihat saudara, ketika Yunus lari dari tanggung jawab, dia bisa merugikan banyak orang. Kapalnya hampir hancur saudara. Apalagi saudara, orang yang sudah membawa banyak barang itu akhirnya harus dilemparkan ke laut saudara, dibuang. Ya karena apa? Karena kapal ini goyang terus saudara. Semua pada bingung, penumpangnya ya, yang ada di kapal ini mereka sudah mulai takut, gelisah, panik. Kemudian apa? Mereka bilang, waduh ini karena mungkin beratan kita bawa barang ini terlalu banyak, harta kita terlalu banyak, lebih baik kita buang. Saudara apa yang terjadi ketika mereka membuang? Tetap aja kapal itu goyang saudara, tidak menjadi tenang. Yang terakhir saudara, semua penumpang akhirnya hilang. Hilang dalam hal apa? Mereka enggak merasakan damai sejahtera. Nah, apalagi yang harus dibayar oleh Yunus saudara ketika dia melarikan diri dari tanggung jawab. Akhirnya mendatangkan kerugian bagi dirinya sendiri. Yang pertama, Yunus akhirnya dipermalukan saudara di depan banyak orang. Bahkan di situ Alkitab mencatat orang-orang yang ada di sekitar Yunus adalah orang-orang yang tidak mengenal siapa Allahnya Yunus. Tetapi Tuhan izinkan Yunus dipermalukan. Nah saudara, ini jadi pelajaran buat saudara dan saya. Ayo kita belajar saudara, janganlah menjadi seorang pemuda yang melarikan diri dari tanggung jawab. Dan pada akhirnya Yunus pun dibuang saudara ke dalam laut. Dan dia harus puasa, menderita selama 3 hari 3 malam dalam perut ikan yang besar. Dan saudara yang paling tragisnya lagi saudara,
Yunus ini hampir-hampir saja saudara, hampir mati saudara ya. Karena apa? Dia dimakan oleh ikan yang besar saudara. Dimakan ikan yang besar dan dia ada di dalam perut ikan. Tetapi puji nama Tuhan, Tuhan masih memberikan anugerah yang besar kepada Yunus. Sehingga Yunus tidak mati ketika dia ada di dalam perut ikan yang besar. Saudara, di hadapan kita ada roti dan perjamuan kudus. Saudara, kenapa setiap bulan kita melakukan ibadah sakramen perjamuan kudus? Saya rindu saudara semakin hari semakin mengerti bahwa saudara dan saya adalah pribadi yang sudah dibeli dan dibayar dengan lunas. Saudara adalah pribadi yang sangat berharga. Nah, kalau saudara dipanggil oleh Tuhan untuk melayani di akhir zaman, saudara mungkin diberikan tanggung jawab yang besar, saudara jangan lari dari tanggung jawab itu. Mungkin saudara harus membayar harga, saudara mungkin harus bersusah payah, saudara harus menderita, saudara mungkin harus mengalami yang namanya, kalau saya katakan saudara harus memikul salib, tetapi saudara lakukan itu. Karena apa saudara? Karena Yesus pun sudah memberikan teladan yang terbaik buat saudara dan saya. Saya percaya saudara pasti mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Mari saya mengundang para pelayan kembali untuk maju ke depan. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam ibadah perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk sore yang indah ini, kami boleh belajar dari kehidupan Yunus. Biarlah Tuhan, kami tidak menjadi pemuda dan pemudi yang melarikan diri dari tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Mungkin setiap kami dipanggil oleh Tuhan, kami diberi tanggung jawab, diberi tugas yang berbeda antara satu dengan yang lain. Tetapi kami percaya semua tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan itu selalu untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Bahkan juga bagi orang-orang yang kami layani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang boleh kami pelajari pada sore hari ini. Biarlah kami boleh melakukan firman-Mu, kami boleh menjadi pribadi yang memiliki tanggung jawab di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami menjadi seperti Yunus-Yunus yang lari, kami sedikit-sedikit seringkali ingin meninggalkan Tuhan, meninggalkan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tetapi biarlah hari ini Tuhan, kami mau berkata, ini aku, utuslah aku Tuhan. Kemanapun Engkau mengutus aku untuk pergi melayani Engkau. Terima kasih Bapa. Sebentar di hadapan kami ada roti dan perjamuan kudus. Roti dan anggur ini merupakan lambang daripada pengorbanan-Mu Tuhan. Untuk menebus kami, membayar kami. Dan saudara, saya mengundang para pelayan perjamuan untuk maju ke depan.
musik menyanyikan lagu ini perlahan. Saya akan membacakan firman Tuhan yang menjadi dasar perjamuan kudus pada sore hari ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Tuhan Yesus mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang belum dibaptis air, saudara tidak diizinkan untuk makan roti perjamuan kudus. Mungkin ada yang terlewat sebelum kita masuk. Kalau saudara belum dibaptis, saudara bisa letakkan roti anggur ini. Saudara hanya ikut berdoa saja. Tapi bagi saudara yang sudah dibaptis air, saudara kita angkat roti di tangan kanan kita. Saudara buka bagian yang atas, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Bapa, di hadapan kami ini adalah roti kecil, tetapi roti ini melambangkan tubuh-Mu yang sudah tercabik-cabik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami dahulu adalah umat yang terhilang Tuhan. Kami dahulu adalah orang-orang yang seharusnya binasa, tetapi Engkau datang dari surga. Engkau mencari kami Tuhan, dan Engkau menemukannya. Bahkan Engkau bukan sekedar mencari kami, tetapi Engkau membuktikan dengan kasih-Mu yang begitu besar. Engkau mau melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Bapa di surga. Sampai pada akhirnya Engkau mau mati untuk menebus kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Tidak ada kata-kata selain kami mau berkata betapa kami mencintai Engkau ya Tuhan Yesus. Kami mau mempersembahkan hidup kami sebagai ucapan syukur kami. Saudara, mari kita makan roti yang merupakan lambang daripada tubuh Tuhan yang terpecah-pecah bagi pengampunan dosa. Bersama kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur di atas kepala kita. Kami bersyukur Tuhan untuk darah-Mu yang sudah tercurah. Sehingga hidup kami diangkat. Bahkan Kau memberikan kami jubah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hari ini kami mau berkata bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Pakai hidup kami, utus kemanapun Engkau mengutus kami Tuhan. Kami mau pergi kemana Engkau akan membawa kami pergi untuk memberitakan kabar baik. Mari saudara kita minum anggur yang merupakan lambang daripada darah Yesus yang sudah tercurah bagi pengampunan dosa. Bersama kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari sembah Dia. Naikkan syukur-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah.
Terima kasih Bapa, Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah Yud pada sore hari ini. Saudara yang terkasih, saudara yang menyaksikan di rumah, angkat kedua tangan untuk Engkau menerima berkat. Saudara yang ada di gereja saat ini, pulanglah dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Saudara, silakan duduk.